Oke, jadi pada saat ini saya akan melakukan problem solving. Jadi ini adalah tugas dari mentoring magang berdampak di PT DSP Solution sebelumnya. Jadi untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ryan Vanasa Marbun. Saya berasal dari Politeknik Negeri Batam. Dan jurusan saya itu International Trade Logistik atau Logistik Perdagangan Internasional. Dan departemen magang saya itu di BCM KHSSI. Internship placementnya di PDU Bekasi. Oke, untuk group discussionnya itu mengatasi absensi dan izin peserta dalam program Supervisor Development Program atau SDP. Jadi latar belakangnya dalam beberapa minggu terakhir, banyak peserta Supervisor Development Program yang sering izin atau absen tanpa alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan performa belajar mereka menjadi kurang maksimal dan program tidak berjalan sesuai rencana. Dampaknya, beberapa peserta tertinggal dalam menyelesaikan tugas, serta proses diskusi dan presentasi menjadi kurang efektif karena kurangnya partisipasi aktif dari peserta. Oke, untuk identifikasi masalah utamanya itu saya menggunakan tools Fishbone Analysis, yang mana tools ini diciptakan oleh bisa dibilang ahli di bidang manajemen kualitas atau Kaeru Ishikawa. Jadi untuk masalahnya itu ada peserta SDP sering izin dan absen tanpa alasan yang jelas. Ada 3 aspek yang saya input di sini. Itu yang pertama ada man, method, dan measurement. Untuk man, aspek man atau orang, itu peserta mengalami kesibukan. Jadi fakta-faktanya ini saya dapatkan dari narasumber yang pernah mengikuti program ini. Lalu ada masalah pribadi. Contoh, ada mungkin hal tak terduga seperti keluarga meninggal atau hal-hal lainnya yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya untuk metode. Kalau untuk metode pelatihan terlalu kaku sehingga menghasilkan bosan. Peserta menjadi bosan, lalu pembawaan materi yang kurang menarik. Lalu untuk aspek measurement, kurangnya evaluasi terhadap keaktifan peserta. Oke, lanjut. Untuk analisis dampaknya, di slide awal itu ada di mention peserta tertinggal dalam menyelesaikan tugas. Ini dampaknya. Dan dampak ini bisa melebar menjadi peserta sumber daya supervisor yang dibutuhkan kelak itu tidak memadai karena pesertanya tidak masuk kriteria lah, karena dia tertinggal dan mungkin penguasaan materinya tidak baik. Lalu yang kedua, proses diskusi dan presentasi kurang efektif. Oke, untuk analisis dampaknya seperti itu. Dan untuk solusinya, ada membuat training fleksibel dengan memanfaatkan platform learning atau video conferencing. Kenapa ini menjadi solusi? Karena peserta sebagian besar itu ada yang bekerja di hari Sabtu. Nah, ada juga yang mungkin capek dari Senin sampai Jumat sudah dibantai sama pekerjaan, menghasilkan
ada rasa malas lah karena sudah capek tersebut. Jadi memanfaatkan platform learning atau video conferencing itu bisa digunakan. Selalu melakukan evaluasi training yang telah dijalankan. Ini sangat penting sekali. Jadi bisa dilihat seberapa jauh sih keberhasilan program tersebut. Lalu memberikan reward terhadap peserta yang aktif. Ketika peserta aktif tidak diberi reward, maka ada terjadi di situ demotivasi. Nah, reward ini juga dapat menjadi umpan bagi peserta-peserta yang tidak aktif. Oke, sekian dari saya terkait penjelasan tugas problem solving kali ini. Terima kasih.